saudaraku yang kami cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita mulai dari saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada malam hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan.
Tetapi pelayanannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat malam buat semua jemaat HKBP Jambi 1. Pada malam ini kita disapa oleh firman Tuhan dalam pertanyaan week, di mana nats khotbah pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya,
Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita ingin hidup, tentu kita akan mencari sumber kehidupan itu sendiri. Untuk dapat bertahan hidup, dibutuhkan asupan makanan. Untuk dapat bertahan hidup, kita harus memerlukan makanan yang cukup. Ai marhite si panganod do asabui jolma mangulu. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan, makanan apa yang kita butuhkan saat ini? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mendapatkan makanan itu? Dalam nats ini Yesus berbicara tentang makanan, bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga adalah makanan rohani. Banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang mendapatkan Yesus bukan karena percaya. Mereka datang kepada Yesus karena mereka telah makan roti dan kenyang. Seperti pepatah mengatakan, gendang gendut suara kecapi, kenyang perut senanglah hati. Ternyata motivasi orang banyak mengikut Yesus hanyalah sebatas memenuhi kebutuhan jasmani belaka. Mereka datang mengikut Yesus holan alani asasi kopdo ngulu siganu pari'i. Sama seperti kebanyakan orang saat ini, datang beribadah, mereka berdoa hanya meminta sebatas kehidupan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Mari kita garis bawahi kata bekerjalah. Banyak orang saat ini bekerja demi sesuap nasi. Banyak orang saat ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak orang saat ini bekerja untuk mencapai karir yang tertinggi di dalam profesinya. Banyak orang saat ini bekerja dengan latar belakang ingin sesuatu. Ketika dia tidak mendapatkan
hasil seperti yang diimpikannya melalui pekerjaannya, maka akan timbul sungut-sungut, akan timbul kemarahan, akan timbul kekecewaan. Aimolo sojupak kita parbue nina taulai hobartu sakapta, boido tubuh kekecewaan, boido tubuh rohana terhirim, boido tubuh ungut-ungut dan lain sebagainya. Itu sebabnya dinasihatkan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia pena taula, aha pena takarijohon, dia pena tadok, dia pena tapikiri, naeng mai songon nama baik tu debata, songon nama baik tu Tuhani. Asa adong persitutuon sian bagasan rohatta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan disertai oleh Tuhan. Tuhan memelihara umatnya dalam perjalanan Mesir ke Kanaan melalui makanan, yaitu roti manna. Roti manna yang turun dari langit merupakan bukti bahwa Allah peduli kepada umatnya Israel. Namun pada saat ini roti manna dalam perjanjian lama adalah tipologi akan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini melalui Roh Kudus. Manna memberikan kekuatan bagi umatnya dalam perjalanan selama di bumi ini, selama perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Namun kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, kehadiran Yesus saat ini di dalam hidup kita, memberi kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal. Yesus do nagabe roti hanguluan, nama ngalehon gogo dihita, mardalan saleleng di portibion, sahat tu ngolu nasaleleng nilelengna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan nats ini kepada kita saat ini? Ahadotonan itu pukod dihita diobbason. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini adalah bukti bahwa Tuhan masih berkenan memelihara hidup kita. Ia ngolutta diobbason imatadani. Nah, dilehot debata dope kesempatan dilehot debata partikian. Jala ima dalan ni debata laho mangaramoti ngolutta. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpikir. Kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Kita masih diberikan kesempatan untuk berencana. Dan semua itu adalah bukti bahwa Tuhan masih berkenan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah ada yang penting dan ada yang terpenting. Makanan jasmani itu adalah
yang penting dalam kehidupan kita saat ini. Namun yang terpenting dari itu adalah makanan rohani. Adong do narikot, adong do naurikot. Hidup di dunia ini penting. Bekal hidup di dunia ini, selama hidup di dunia ini penting. Tetapi apakah kita memikirkan juga bekal? Apakah kita juga memikirkan ahado nagabe bohal asabui hita mangulu saliling nililingna? Kalau tadi dikatakan bahwa orang banyak datang kepada Yesus demi makanan jasmani, namun mereka tidak sadar bahwa ada makanan rohani yang terpenting dari sana. Pada malam ini juga kita diingatkan, naing mahita makarikoton ngulu partodion, naing mahita makarikoton bohadon waing todita, taharikoton dopen waing Jesusi di bagasan nguluta, songon sumber kekuatan, songon sumber hangoluan di bagasan perdalanan ningulut tahun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kesempatan bagi kita saat ini untuk merenungkan bagaimana kehidupan rohani kita saat ini. Bagaimana Allah di dalam Yesus itu berperan di dalam pekerjaan kita, di dalam rencana kita. Apakah kita masih melibatkan Dia di dalam perjalanan hidup kita yang hanya sementara ini? Alani taharikotoma ngulu partodiotai ai ido nama buah kita tuhanguluan nasaliling nililingna. Yang ketiga yang ingin dipesankan nat sini kepada kita saat ini adalah percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Pos marohamuna di padonganion ni debata. Banyak orang saat ini menganggap Tuhan kurang kuat, menganggap Tuhan kurang mampu, menganggap Tuhan kurang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Godang dojol manwaing mengerajumi kurang hebat Tuhani, kurang jago Tuhani, laho pasik kopon nariko di bagasan ngoluna, sehingga dia mencari Tuhan-Tuhan yang lain, sehingga dia mencari cara yang lain di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya tadi Yesus memesankan, jika dia mau hidup kekal, makanlah roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Jakon ma Jesusi, sambutlah dia, libatkanlah dia di dalam kehidupanmu, dan percayalah dia akan memelihara hidupmu, bukan hanya di dunia ini, tetapi kelak dalam kehidupan selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kondisi kita saat ini, mungkin di antara kita ada yang sakit, mungkin di antara kita ada yang menderita. Adong doraset tongat-tongatan waing namar sitaonon namar ukil. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berharap, mungkin di antara kita saat ini ada yang galau. Yakin dan percayalah, Allah di dalam Yesus Kristus memelihara kita. Allah di dalam Yesus Kristus menyertai kita. Allah di dalam Yesus Kristus membimbing kita.
Dan percayalah, segala rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Papos roham adong do debata jakkon memana asa ibana mermudu-mudu ngulum jala jupakolas ni roha jupako olup-olup. Kita akan berbahagia jika kita hidup di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus Kristus kami menemukan kehidupan yang kekal. Yesus adalah roti hidup. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami menyaksikan bahwa Allah memelihara hidup kami. Bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani yang membimbing hidup kami ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, buat saudara-saudara kami yang bergumul, buat saudara-saudara kami yang menderita, buat saudara-saudara kami yang kekurangan. Kiranya Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap taat di dalam menjalani kehidupan ini melalui bimbingan Rohul Kudus. Tuhan, kami menyadari banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami manusia. Ampuni kami Bapa, agar kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji pas anggapan mimaho ale Tuhan dewata amanami nama kabangsa de bana gijang ala totongdo di ramoti hami direngir kolak kanami ale Tuhan boy hami sudah ruas ni urianami patu pau pertanyaan di bornginon di bagas nami be marsara sada Tuhan di bornginon pe ale Tuhan dena patu pau pertanyaan kami tuho pasatami asaho totong nama tongani hami pasu-pasu jalan ramoti hami ale Tuhan asa boy mardala do dengga pertanyaan nami na di patukan namion ale Tuhan na di bornginon pe ale Tuhan di bok kami ditanyang nami akaruas ni uriam ale Tuhan mulai siya na met satu nama godang asa ho totong nama dongani mga ramoti ho totong nama masuk-masuk kami ale Tuhan pasatami to ale Tuhan dia nang dilihaw mo pasupasum to akaruas ni uriam nami ale Tuhan di pasu-pasu na balga naong ditabay ho sada umur rin na sila ale Tuhan 5 ulang tahun kelahiran ale Tuhan
doho di ulang tahun perkawinan nasida. Tuho pasatami satu tong ho mamas-mas nasida. Pramoti nasida ali Tuhan. Asa saya tetong malas niroha di nasida di pertebion. Nah yang memuji pasang ngapok warmi. So ini ma ali Tuhan nang ruas nuriam. Nah gale pamatang nasida. Pihak nasida di podoman na ali Tuhan. Di rumah sakit mang dirawat di jabu ali Tuhan. Pasatami tuho. Asa ho nama daun isahiti siapa pamatang nasida. Ho totong na pamalum pamatang nasida ali Tuhan. Asa woi nasida ali Tuhan makas niroha. Boy humisa pamatang nasida ali Tuhan. Boy raphami marsaur di bagas coroni. Lahu mamuji pasang apot warmona badie. Nang ali Tuhan di barenginon. Ibok kami tangang nami. Ima ali Tuhan. Nang dipatolas napasom. Barita nauli Tuhami ali Tuhan. Baik ma barita nauli. Gabe solusi nami dinalatit. Dinagolak ali Tuhan. Yala tepat nami ni dinalatit. Asa alaniat ali Tuhan. Bohal nami may di Portebion. Nang madalani ngulu-ngulu nami siapa hari. Nang soni naposomi ali Tuhan. Nang patol haso barita nauli. Tuho pasatami ali Tuhan. Asa ho totong napas marsalay nasida. Pargugoy nasida mangalian habis sukon habis tara. Asa bo itu arerang ro ali Tuhan. Boy nasida nang patol haso barita nauli rope dilihat pertibian ali Tuhan. Tuhan di borong nope ali Tuhan. Sudi hami naung patupaho pertanyaan. Doho na so patupaho pertanyaan. Tuho pasal kami. Asa ho totong nama dongani hami. Iring-iring jala pas-paso mahami. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Martanya kami Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Mari kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin.